Ya coba Anda jawab Ini kalau sebelum kalau bahasa mau bahas kalau diciptakan. mau bahas ajaran Yesua jangan pakai Allah, nggak ada itu di dalam Gak dokumen usah, Kristen Allah. aduh ini lagi Ya, ini orang penyembah bahasa, ini orang bidatnya Assyria ini. ya nggak Jadi apa-apa dibilang Assyria beda. itu sudah Yang Nestorian, jelas udah bidat. Jadi nggak Muhammad ada itu di ketemu sini sama dalam orang dokumen Assyria nih. Kristen itu ada Jadi gini, kata Allah, nggak ada. udah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, dan kepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan uh, sore hari ini saya akan mengasih sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana babak belurnya si siapa namanya Kiamat ya, dia open cam lah itu cek-ceknya ya, dan itu baku hantamnya malah sama Romo Aldo ya, dari Katolik. Dan ini lucu nih kamu sih, seru nih, bahkan ada sempat ya bom-bom itu menantang juga. Lucu nih kamu sih. Baik kamu sih, demikian videonya. Baca dulu bentar. nih Oh, ternyata Zubdatut itu tentang baru adanya itu abad 13 Hijriah. Jadi abad 19. eh nih yang kau Kita bawa abad kan 19, Sob. data yang kau bawa ini kan ada tuh bawahnya tafsirnya banyak, ada Al-Muyasar, ada Jubdatut kan ini. Ya, jadi kalau kamu bawa tafsiran yang baru muncul gitu loh. Nah, kau baca nih apa nih? Standar Apa yang keilmuan ini sudah melompat. apa yang dibawa? Iya, tahu. Jadi Ini gini, apa nih? di Ini situ apa kan nih? dikatakan Ini gini, dan menghalalkan, perhatikan. Kalimat dan untuk menghalalkan bagimu, yakni untuk menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan. Di Makanan, udah. Di situ kan disebut gaji. Udah. Gaji. Makanan. Nah, pertanyaannya, dia bersumber dari mana kalau bukan dari karangannya sendiri? Aduh, Dari aduh. mana? Loh, Ya iya, tadi saya ngambil yang dari Arab. Ya, namanya ulama mufasir. Nah, yang namanya mufasir itu mereka mempunyai metode keilmuan. Mereka menafsirkan dengan apa? Mengambil ayat satu membandingnya dengan ayat yang lain, keterkaitannya apa? Dengan asbabnya. Sekarang gini. Taruhlah Kau seperti ini. itu. Gini, sabar. Taruhlah kalau itu menurut Anda itu tentang makanan. Ya, tapi ini kan pendapatnya perlu ditelusuri, sumbernya dari mana? Ditelusuri, udah terjawab udah. Ya, kalau di ulama yang lain dibilangnya Udah. ketaatan Sekarang ku yang mau kepada tanya sekarang. Udah terjawab tuh. Ngapain? belum orang sumbernya Aku yang mau aja nggak tanya. ada. Sumbernya dari mana dia? Mau nggak ku tanya sekarang? Ya udahlah, silakan apa tanya apa. Baik. Ya, baik. Kau buka Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, terus? Ah, di situ Tuhan yang lahir. Betul, karena pribadinya kan sabda Allah. Coba kau baca Lukas 22-nya. Lukas 22 diserahkan kepada Tuhan, betul, karena sang Bapa itu Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan itu bicara, ini saya tunjukkan datanya ya. Menurut Saya tanya ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu, makanya dikatakan satu Allah, satu Tuhan. Nih, biar kau paham. Nih, aku mau tanya nih, biar kita konteks pertanyaannya paham ya teman-teman ya. Di sini, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan ya. Ini Tuhan lahir di kota Daud. Baik, coba kita baca nomor 22-nya, kan gitu. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Oke. Sudah ya. Ini saya jelaskan, saya kasih referensinya nih. Ini beda kalau saya sama Anda nih. Bentar ya, sabar ya. Ini saya bukakan referensinya nih. Itu kenapa tetap satu Tuhan? Ini ada penjelasannya nih. Bentar ya. Sampai lupa saya di YouTube ngelepkan, kurang asam kali. Wah iya ya. Justru saya tadi mau saya ini loh, saya ambil di YouTube Anda kalau ada.
Di live kan dulu bang. Nah, saya live dulu dah YouTube dah nih. Ayo jawablah. Iya, nih saya bukakan referensinya supaya kan nggak ngarang. Di live kan dulu aja Ayo. bang. Udah. Oh udah, oke. Nih ya. Jadi dikatakan gini nih. Bapa tidak menyebut anak sebagai Kyrios karena anak lebih tinggi, dan anak tidak menyebut Bapa sebagai Kyrios karena ia lebih rendah, tetapi karena mereka berbagi satu natur, maka ketiganya satu Kyrios. Berdasarkan juga yang dijelaskan Jana Suci Gregorius Nazianzus dalam orasi nomor 13 nomornya 14, kita tidak menyembah anak bersama Bapa sebagai dua Tuhan, dan kita juga tidak menyebut dia Tuhan selain dari Bapa, melainkan satu ketuhanan dalam tiga hipostasis. Karena Gimana satunya? Ini, Bentar Karena- gue tanya, gimana satunya? Tadi ada Tuhan bayi yang baru lahir dibawa kepada Tuhan pula. Itu kayak gimana Nih. satunya? makanya, jadi gini bang, saya jelasin ya, saya jelaskan. Jadi sang Bapa itu mengatakan sang Putra itu adalah Tuhan. Ya, itu dikutip dari PL, dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 1 ayat 10. Dikatakan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi. Sang anak itu dikatakan Tuhan. Dan juga di ayat yang ke-8 dikatakan tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah. Jadi sang Bapa ketika mengatakan sang Putra ini Allah, bukan artinya memiliki dalam arti hierarki, tidak, tetapi menurut natur. Karena satu natur, sama seperti Anda memiliki istri, maka ada jalinan relasi kasih. Relasi Anda- Ngelandur kau ngelandur. Sabar, ya. Relasi ini Ngelantur. saya tanya. Ngelantur. Bentar. Yang saya Iya, tanya ini- di ini situ kan saya cuma buktikan. ada berapa Tuhan? Saya akan buktikan pakai akal. Gini, Anda dengan istri Anda itu satu kodrat manusia atau tidak? Loh, kenapa saya dengan istri? Saya tanya, Anda dengan istri Anda satu kodrat manusia nggak? Enggak, Atau berbeda kodrat? beda. Beda kodrat manusia? Beda. Oh, berarti Anda bertentangan sama Quran. Karena gini, Siti Hawa, ini, Siti Hawa Beda. itu diciptakan dari Adam, betul nggak? Ya betul. Nah, kalau Siti Hawa mendapatkan kemanusiaan, kodrat kemanusiaan dari Adam, berarti ada berapa kodrat? Pertanyaannya ada berapa Tuhan kok ke Adam larinya? Ini benar, Bang. Ada berapa Tuhan itu? Ada berapa Tuhan? Saya Itu aja. Tuhan. Karena gini, bedanya, saya jelaskan tentang hipostatik property. Gini, kalau sang Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan sebagai satu-satunya Allah yang benar, karena hanya sang Bapa yang Allah. Kealahan itu bersumber dari hipostasisnya sendiri dan keberadaannya tidak disebabkan oleh hipostasis manapun atau pribadi manapun. Sedangkan sang Putra, keberadaannya itu yang dari sang Bapa, satu dengan sang Bapa. Jadi bukan sang Putra bukan sebagai sang sumber. Itu. Nah, karena atas dasar ini maka ketuhanannya dan keilahiannya itu yang dari sang Bapa menurut kodrat. Jadi bukan Allah yang bersumber dari hipostasinya sendiri, tetapi Allah yang bersumber dari sang Bapa menurut kodrat. Gitu. Ribet kali jelasinnya. Ya, memang itu Padahal jelas. pertanyaannya simpel, ada berapa Tuhan di situ? Satu ketuhanan. Loh, Satu tadi Tuhan. ada Tuhan bayi yang baru lahir dibawa ke bait Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ini berarti Anda itu tidak bisa membedakan antara pribadi dengan kodrat. Gitu. Gini, kalau saya kasih tahu. Ini Bang, gini. Kalau Anda mengatakan kodrat gini, kalau Anda menyamakan kodrat manusia Anda ya dengan pribadi Anda, berarti istri Anda itu pribadi Anda. Jadi kita semua pribadinya itu sama Analogimu semua, kan? ngawur. Analogimu ngawur. Gak bisa, kodratnya beda istri Makanya. suami istri itu. Nah, kodratnya itu satu. Kodrat itu bicara tentang keapaan. Apa yang diakses bersama-sama itu kemanusiaan.
Gitu loh. Sama-sama manusia. Paham nggak? Jadi karena sama manusia, jadi jangan dicampur adukan antara kodrat atau dalam bahasa Yunani itu osia dengan pribadi. Jadi sang putra dikatakan Tuhan ya karena kodratnya itu satu dengan sang Bapa. Jadi kalau Anda menyamakan antara kodrat dengan osia, berarti Anda membenturkan antara pribadi dengan kodrat. Jadi Anda, pribadi Anda dengan istri Anda sama. Gitu. Bang Aldo minta multi ulang, Bang. Ya. Minta multi Ngapain ulang. dinaikin orang nggak jelas. Jadi Anda kalau hatuha sama saya, Apanya sama nggak saya, jelas? Dia orang yang jelas. Masa tahu dan Tuhan. Aku punya janji sama dia malam ini. Jadi Anda ini kan Nah. lagi sama saya. Gitu loh. Coba, jadi sang putra dikatakan itu diserahkan kepada Tuhan ya karena sang Bapa itu Tuhan. Sang Bapa pun mengatakan sang putra Tuhan karena satu ini dalam apa? Dalam natur yang sama ini ketuhanannya. Jadi Tuhan itu bukan proper to hipostasis tapi proper to iya. Muter kemana kau? Bukan muter tapi Anda yang nggak nyampe akalnya, makanya kebalik-balik. Muter kemana kau? Yang saya tanya ada berapa Tuhan, simple kan? Satu ketuhanan, tapi tiga hipostasis, tiga pribadi. Karena Bapa mengutus anaknya ke dunia, ya, di dalam pengasihan hipostasis sang roh kudus. Jadi Trinitas itu bicara tentang hypostatic relation, tentang relasi. Kalau Anda mengatakan Allah pernah belum mengasihi, kemudian dia menciptakan, jadi menciptakan bukan atas dasar kasih. Kasih itu haruslah relasi, haruslah dikomunikasikan. Jadi Allahmu itu bukan pencipta karena pernah belum mengasihi. Berawal dari mengasihi. Ada. Ini pas Kau ngomong menjelaskan apa? Allah yang kasih. Sakit pala saya ya. Lihat kiamat ini. Nah, Anda tuh belajar Gak dulu nyambung. Gak nyambung masalahnya gitu. Ini. Ilmu Oke, kalamnya selamat Islam malam, itu nyontek Pak Ustadz. dari Ortodoks Timur. Malam. Nih lagi Apa sih, pula ilmu kalam apanya? Ilmu kalam apa? ilmu kalammu ya Ahlussunnah wal Jamaah yang Asy'ari Ada. dari Ortodoks Timur. Kau nggak paham, gak usah bahas itu. Nggak paham kau. Oke, Anda paham tentang ilmu kalam? Saya tanya ya. Ya. Saya tanya, Isa. Kalam ada berapa? Kalam ada berapa? Bentar. Coba, saya tanya. Kalam Kalamnya terbagi Allah. berapa? Saya tanya. Sabar. Kalam Ini terbagi pertanyaan. berapa? Saya tanya, pertanyaan saya gini. Nggak tahu ya, gue usah bahas dah ya. Mau saya yang menanyakan kepada Kalau Anda. kalam terbagi berapa aja nggak tahu mau bahas kalam kau. Wah. Bahasa ada empat. Ya, gini. Bahasa itu ciptaan atau tidak? Aduh, kalam itu terbagi berapa? 4. Ngaco. Coba 4 atau 5? Ngaco. 4 atau 5? Udahlah, kau nggak ada ilmunya berarti bahas itu. Ini isim fiil sama huruf. Aduh. Nah, fokus. Ya. Sekarang saya tanya, sebelum bahasa diciptakan, apakah bahasa ada? Kau nanya apa lagi sih? Ya coba Anda jawab, Ini sebelum bahasa kalau diciptakan. mau bahas ajaran Yesua jangan pakai Allah, nggak ada itu di dalam Gak dokumen usah, Kristen Allah. aduh ini lagi, ini orang penyembah bahasa, ini orang bidatnya Assyria ini. Ya, nggak Jadi apa-apa Assyria dibilang itu beda. sudah Yang Nestorian, jelas sudah nggak bidat. ada. Jadi Nggak Muhammad ada itu di ketemu sini sama dalam orang dokumen Assyria nih. Kristen itu ada Jadi kata gini, Allah, nggak ada. Udah dia dikeluarin dari Assyria, sok-sokan bahwa Assyria nyesatin orang lagi. Ini kan orang ngajarin manusia diciptakan itu dari mana? Dari ikan. Ini kan orang ini nih. Nggak jelas ini. Ya udah, Evolusi kita lah. fokus saja, Reinkarnasi, Pak itu ajaran Ustadz. siapa? Evolusi, reinkarnasi. Iya, Jadi, iya. yang dulu, Aldo. Ya. Ya. Bentar. Bilang Pak Ustadz. Kiamat kena AIDS. Kena AIDS kah kau? Enggak. Saya aja penyakit mahal. Kena AIDS. Ya enggak usah fitnah. Fitnah itu lebih Ini ada yang WA saya kena AIDS katanya. ya, Bahaya kali kau. Kita fokus saja Pak Ustadz, kita fokus saja. Ya, jangan. Udah turun dulu ya kiamat ya, turun dulu kau dah ya. Pusing dia. Kalam terbagi berapa aja gak tahu, heran saya. Selamat malam Bang. Selamat malam Pak Ustadz ya. Buat teman-teman sekalian di Iya. bawah ya, selamat malam semuanya. Shalom aleihim. Assalamualaikum. Iya.
Ya. Oke, teman-teman semuanya, ini request dari Bang Aldo gitu ya. Malam ini kita membahas Yesus punya Tuhan. Yep. Mungkin beliau bisa presentasi dulu kayak gimana sih maksudnya dari judul yang beliau request ini. Coba saya mau tahu gitu. Silakan dijelaskan dulu. Oke, ini isu yang menarik ya, karena memang kalau Kristen-Kristen Indonesia itu nggak bisa bedakan mana Tuhan sama Allah. Ya, contohnya tadi kiamat. Ya, bahas ajaran Yeshua, dia sebut-sebut Allah gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia Allah itu ya adalah Allah. Ya nggak nyambung di sini, dalam dokumen Kristen nggak ada. Ya, makanya apa yang dia lakukan untuk membantah saya, dia akan istilahnya cacat logika, ad hominem, jadi menyerang pribadi kan tadi kan dia. Gitu. Jadi itu nggak boleh ya. Nah, kita fokus sekarang ya. Saya akan jelaskan Yeshua punya Tuhan dari mulutnya Yeshua sendiri. Saya nggak bawa-bawa ajaran ya di sini. Saya hanya mencoba menerjemahkan. Yeshua ngomong pakai bahasa Aramaik, ada naskah Aramaiknya. Nah, orang-orang Kristen di Indonesia itu nggak diajarin bahasa Aramaik. Pak Kiamat tadi juga nggak diajarin. Ya, apologet Kristen Indonesia juga nggak diajarin. Makanya mereka juga kurang paham dalam hal ini. Ada 4 ucapan Yeshua yang menyatakan kalau dia punya Tuhan. Nah, saya akan coba mantap satu persatu ya. Yang pertama ya, Matius 27 ayat 46. Ya. Apa itu? Matius kah? Iya, Matius ya. Saya coba pakai ini deh, nama-nama pakai bahasa Indonesia ya. Matius 27 ayat 46. Di situ ditulis kayak begini ya. Ulapai ta'in ka Yeshua bekala rama wemar il lemana sabaktani. Il lemana sabaktani itu kalau diterjemahkan ke Indonesia harusnya Tuhanku, Tuhanku. Untuk inilah aku ada. Nah, kalau terjemahan LAI pakainya kan Allahku, Allahku gitu kan. Nah, iya, nggak cocok Bang itu. Nggak cocok gitu, karena Yeshua ini tidak menyebut Allah atau Allah. Ya, beliau ini bukan orang Arab, bukan orang Indonesia. Yang beliau sebut il lemana sabaktani. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya udah jelas, my God, my God. 2 kali dia sebut. Nah, kalau dari sisi bahasa, ya teman-teman tanya ke guru bahasa Inggris, tanya ke guru bahasa Indonesia, yang guru bahasa Inggris tanya, Bu, kalau ada oknum, misalnya Pak Aldo, ya Pak Aldo ngomong my God, berarti Pak Aldo punya God nggak? Pasti dijawab punya. Ya, nah kalau Pak Aldo bilang Tuhanku, Pak Aldo punya Tuhan nggak? Pasti bilangnya punya. Oke, yang berikutnya, Markus 12 ayat 29. Amar le Yeshua katmai kulhon pukdani Shema Israel Maria Alahan Maria Kathu. Ya, dengarlah Israel. Markus 12 ayat 29. Ya. Dengarlah Israel, Maria Tuhan kita. Maria itu satu. Jadi kalau YHWH ditulis di dalam Aramaik ya, teman-teman Pak Ustadz, itu jadinya MRYA, Maria. Ya, jadi itu nama sang Bapa yang Yeshua ajarkan. Maria Tuhan kita. Nah, Yeshua ngomong seperti itu. Berarti sekali lagi Yeshua bilang kalau dia punya Tuhan. Ya. Lalu ayat yang berikutnya. Ya, Yohanan 4 ayat 22. Ya, aton sakdin eton, lemedem yakin eton. Hananden. Nah, ini terkenal nih, ya kan? Nah, ya kan udah tahu. Jadi kalau kita di sini lihat dalam bahasa Aramaiknya sakdin, ditulisnya kami menyembah. Itu otomatis dia pasti ada punya sosok yang disembah. Ya, nggak perlu kita nih belajar dari Bapak Gereja ini istilah apa tadi yang disebutin sama kiamat, itu nggak perlu. Ya, tinggal kita istilahnya tuh belajar bahasa dengan jujur. Ya, kalau di situ Yeshua sendiri yang ngomong kami menyembah, berarti Yeshua punya sesembahan. Oke?
Lalu yang terakhir, 4 aja. Ya. Yohanes 20 ayat 17. Ini di ujung kalimat itu. Ya, Yesua ngomong, Awi wawukon, walahi walahkon. Bapakku dan bapak kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini jelas. Ya. Nah, saya supaya lebih jelas ya ke teman-teman Kristen yang biasa memakai Yunani, ya PB Yunani, makanya saya izin untuk share ya. Ini naskah yang Yunaninya, tulisan Yunaninya seperti apa ke dalam bahasa Inggris bagaimana. Bentar ya. Oke, ini saya. Terima kasih. Oke, saya open laptop saya. Ada Kristen yang mau sama Bang Aldo bertanya, naik silakan ya. Khusus Kristen. Ya, khusus Kristen, tapi saya ingin kita ini fokus ya. Jangan lari kemana-mana. Saya nggak mau seperti kiamat tadi. Wah, bolak-balik nggak jelas. Nah, kita lihat ya di sini ya teman-teman. Ini di Biblos ya, biblehub.com ya. Kalau lihat dari Yunaninya, versi Yunaninya ya, kita ambil dari Yohanes 20 ayat 17 ya. Di sini di akhir dari kata kalimat ini ya, ini dia. Patera mau kai patera himon kai ya. Theon mau. Nah, coba perhatikan frasa theon mau. Di dalam bahasa Inggris God of me atau my God. My God. Ya. Kalau kita My God. perhatikan Tuhanku. ya. Nah, jelas kan? Jadi kita nggak Iya, perlu bawa-bawa doktrin ya, dari Assyria, dari Ortodok, mau dari mana, nggak perlu. Kita kalau baca harus netral. Tinggalkan dulu semua doktrin, baca apa adanya. Nah, kita lihat sekarang terjemahan bahasa Inggris. Di sini ada puluhan terjemahan bahasa Inggris, teman-teman. Perhatikan ya. New International Version. Perhatikan. My God. Ya, Tuhanku. Siapa yang ngomong? Yesua. Ya. New Living Translation. My God. Yang ngomong juga sama. English Standard Version. Berean Standard Bible, Berean Literal Bible, King James Bible yang sering dipakai, New King James Version. Semua kalau teman-teman scroll sampai ke bawah ini ada 20 atau 30 terjemahan dalam bahasa Inggris. Semuanya mencatat kalau Yesua dalam terjemahan bahasa Inggris menyebut my God. Artinya adalah dia punya God, dia punya Tuhan. Nah, sebenarnya sesederhana ini aja. Ya, ini sederhana gitu. Kalau kita mau belajar, masalahnya tidak jadi sederhana kalau bawa-bawa doktrin, gitu loh. Wah, doktrin saya didoktrin dari kecil. Satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Yusuf PI Aldo. Ya, sama Malam. malam. Mai dengan belongs itu sama. Open cam dulu kau. Open cam kau. Kenapa, Pak? Iya. Open cam dulu, silakan. Ya, open dulu. Sama ndak Mai dengan belongs itu Aldo Botol? Iya, my itu Ajaran adalah betul-betul kasih itu. kata kepemilikan. Ya, my book ya. My handphone berarti saya punya handphone ya. My book berarti saya punya buku. Ya, kalau my God berarti saya punya Tuhan. Sesederhana itu aja. Pak Arnold, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Ya. Kalau teman-teman mau bantah saya, misalnya gini caranya. Pak Aldo, yang Bapak baca itu salah terjemahan atau salah di naskahnya sendiri, salah baca gitu. Nah, silakan gitu, kasih tahu saya, ajarin saya.
salah saya di mana pada saat saya membaca naskah yang tadi, baik itu yang Aramaik maupun yang Yunani. Ya, silakan Pak Amsal. Halo, selamat malam. Pak Amsal masih Amsal. di mute, Pak. Oke. Ya. Oke, Pak Daud, selamat malam. Ya, malam-malam, Pak. Oke. Malam, silakan open cam dulu, Pak. Ini saya lagi di rumah sakit, Pak. Ini aku mau ini aja setuju dengan Pak. Wah, ikuti aturan dulu baru ngomong, ya. Ya, teman-teman, kalau di sini diundang naik sama Pak Ustadz, tolong open cam ya. Kita hormati aturan yang ada di Komal ini. Oke? Oke, Pak Obed, selamat malam. Buka semua lah fotonya. Coba dibuka, Pak. Halo, selamat malam. Kameranya. Ke Facebook itu tadi gambar paket ada. Selamat malam, Pak Obed. Itu Nggak konsen dia. Oke. Enggak konsen ya. Baik. Oke. Banyak orang Kristen sekali lagi nggak bisa bedakan God sama Lord gitu loh. Tuhan sama Tuhan itu nggak bisa bedain. Kenapa? Karena mereka bacanya terjemahan LAI. Ini para penerjemahnya sendiri itu salah-salah dalam menerjemahkan ini. Alias sebenarnya tidak punya kompetensi bahasa Indonesia yang baik. Baik, sekarang Pak Langit Senja, selamat malam. Selamat malam, Langit Senja. Oke, perhatikan ya Turun teman-teman. sendiri dia. Apa yang saya tadi sampaikan bukan kata Paulus, bukan kata Yohanes, bukan kata Petrus, tapi perkataan Yesua sendiri. Saya cuma bantu menerjemahkan. Kalian kalau mau bantah, berarti kalian bantah itu Yesua, bantah itu Yesus. Silakan. Terakhir, Pak Itera, silakan Pak. Halo, selamat malam. Pak open cam. Selamat malam, Itera. Itera, selamat malam. Lanjut dulu Bang Aldo. Kita nyari yang Gini, ikut aturan. Kalau saya diskusi sama Pak Ustadz, sama Ibu Ustazah, alim ulama Muslim, mereka tidak berani bantah firman Allah. Karena ini istilahnya sumber kebenarannya. Sumber kebenaran. Kalau mereka bantah apa kata Pak Ustadz yang lain, itu hal yang wajar. Sama kayak Kristen, pendeta bantah pendapat pendeta. Tapi, ya, sekali lagi nih, kalau mau membantah, ya pikir-pikir dulu. Karena yang dibantah adalah perkataan Yesua sendiri. Baik, Pak Budut Buyung, selamat malam. Malam, Pak. Oke, malam. Islam Kristen, Pak. Islam. Bang, ya. Iya. Kita biar diskusinya lancar gitu. Kita menaikkan kawan Kristen gitu. Buat belajar bersama. Oke ya. Oke, Pak. Biar Oke, nanti baik. kesannya nggak keroyokan. Baik. Oke, Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Silakan bantah apa kata Yesua. Silakan. Kalau teman-teman merasa lebih tinggi ya statusnya dari Yesua, silakan bantah. Ayo. Assalamualaikum. Kita cari nih. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Aduh, gerasa gerusuk, Bang. Yang Kristen nih, mana yang Kristen? Coba Di yang sini, Kristen, Bang. ya tolong siapkan Iya. ya, buka kamera, siapkan referensi, bantah langsung gitu. Jadi kita nggak perlu bertele-tele, ya. Betul. Bantah langsung, nggak perlu bertele-tele. Ya. Yang Islam Kasih kagak tahu. usah ikutan naik gitu. Pak Adi Butet, selamat malam. Silakan open cam dan bantah apa yang Yesua ucapkan tadi. Pak Adi. 1, Masih muter, 2, Bang. masih muter.
Oke, oke. Masih muter. Nggak apa-apa. Kita tunggu sabar. Ya. Kalau saya diskusi sama Muslim ya teman-teman, yang namanya Pak Ustadz, walaupun dia punya pesantren banyak, ya santrinya itu ada jutaan, nggak berani bantah ayat Quran, nggak berani. Karena itu adalah sumber kebenaran buat semua umat Muslim. Nah sekarang kita lihat, siapa Kristen yang Betul. berani bantah apa kata Tuhannya? Ya baik. Betul. Ya. Betul. Siapa Kristen yang berani bantah? Saya cuma menerjemahkan, ya. Ayo Pak Andreas, kita lihat nih siapa yang berani bantah. Pak Andreas. Saya setuju, Oke. saya setuju. Wih mantap, kasih tepuk tangan Pak Ustadz. Bahasa tepuk tangan. Oh, berarti Ya. Yesus punya Tuhan, setuju ya, Bang ya? Setuju. Setuju ya. Abang dari Kristen atau Kristen. Islam sih? Saya tanya dulu. Saya Kristen, Pak. Wis Oh, mantap. Kristen, open cam lah, Bang. Nggak bisa gelap, ya udah itu aja lah. Saya setuju lah. Turun dah. Oke, Setuju. mantap. Iya. Ya. Mantap. Nggak Tepuk usah tangan dulu ya. Ya. Itu orang yang jujur teman-teman. Ini jemaat biasa. Kalau orang pendeta aja jamnya Rolex kiri kanan ya, mobilnya 2 pintu ya, persepuluhannya 2M 1 bulan, tetap aja nggak bisa bantah. Oke, kita lihat ini Pak Bija, dia bagaimana pendapatnya Pak Bija? Silakan open cam dulu. Silakan open cam Pak. Pak Bija, selamat malam. Silahkan dibuka dulu kameranya. Muslim. Oke. Oke. Banyak Baik, juga ya baik. Muslim yang mau ini ya naik ya, luar biasa. Iya, luar biasa memang. Oh, Kita lihat cari ya, nih. teman-teman ya. Direkam. Kristen mana yang mencoba membantah Tuhannya? Ya, ayo kita rekam di sini. Pak Erik, selamat malam. Selamat malam. Bisa open cam Malam ya, Pak, dari ya? Kristen, Pak. Ya Kristen, benar. Oke, sip. Oh, silakan. Silakan, Pak. Gini, yang tadi yang setuju dengan perkataan Pak siapa ini? Pak Aldo. Saya Aldo. Ya. Pak Aldo itu emang udah benar, udah percaya dia agamanya Kristen. Lu sebagai penerjemah nggak perlu saya beragama Kristen. Penerjemah kami ada yang non Kristen, non Katolik, Pak. Yang penting tahu ya. Ini Enggak, masalah maksud bahasa. saya gini. Tahu Aramaik, tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Indonesia. Enggak gini, maksud saya gini. Oke. Yang tadi sempat dinaikkan oleh Pak Ustadz tadi, itu katanya orang Kristen. Pak Iya, dia ngaku Kristen. sama Ustadz Yusuf itu percaya bahwa dia agama Kristen. Ya nggak dicek Pak KTP-nya, kalau- tapi kami makanya percaya nggak aja. dicek, iya. Gini, semua itu kan bisa dimanipulasi. Pak, udah langsung to the point aja Pak. Waktu saya nggak banyak. Ya. Enggak, saya Tolong yang to the point. Bapak Enggak, mau bantah Yesua atau tidak? Silakan. enggak, artinya gini. Hmm. Artinya tadi kan bukan agama Kristen. Kan Pak Ustadz juga belum tahu, Pak Aldo juga belum tahu. Kenapa tertawanya terbahak sih? Itu belum. Udah, Bapak sekarang pendapatnya bagaimana? Ya, nggak usah ngurusin orang lain Pak. Ya. Enggak, bukan ngurusin orang lain. Karena ini kan caranya tidak langsung untuk menjatuhkan sebuah agama. Jadi maksud Enggak. Kita bicara menjatuhkan tentang semua bahasa di sebuah sini. agama. Ya, kita nggak sedang mendiskreditkan agama tertentu. Ya, saya hanya mencoba membantu teman-teman yang nggak ngerti bahasa Aramaik, nggak ngerti bahasa Inggris, saya bantu nih menerjemahkannya dengan baik ke Indonesia. Ini masalah bahasa, jangan sensitif. Sekarang menurut Bapak, Yesua punya Tuhan atau Yesus punya Tuhan atau tidak? kalau Yesus itu Tuhan. Enggak, langsung aja, punya Tuhan atau tidak, jangan muter-muter. Yesus punya Bapa. Oke, punya Tuhan atau tidak? Saya nih, Pak Aldo punya buku nggak? Punya ini. Ya, saya nggak akan menjawab. Saya punya mobil. Ditanya Pak Aldo punya buku atau tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya ulangi. Yesus punya Tuhan atau tidak? Jangan muter-muter. Yesus itu Tuhan kami.
Oke, Pak, turunin aja. Ini muter-muter nih. Pak Aldo, enggak. Bentar katanya bang. Apa? Dia mau bantah apa? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Tuhan kami. Iya, saya nggak tanya, Pak. Saya nggak tanya. Ini topiknya bukan apakah Yesus itu Tuhan atau tidak, bukan. Jangan lari ke sana ke sini. Fokus. Bapak punya mobil nggak? Kalau punya bilang, saya punya. Ya udah, saya percaya langsung. Nah, pertanyaan saya sederhana. Yesus punya Tuhan atau tidak? Yesus itu Tuhan. Muter lagi, buset. Muter gitu. Memang. Ya, jangan pakai doktrin, jangan lihat, baca, Pak, baca. Yohanes 20 ayat 17 dalam bahasa Inggris. Di situ ditulis my God. Nih, Itu Jesusnya dari nih ayat ngomong. Dari ayat John 20 verse 17. Yohanes 20 ayat 17. Di situ dalam bahasa Inggrisnya my God. My God dalam bahasa Indonesia apa, Pak? Bapak, coba saya tanya, my God dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa, Pak? itu terjemahan terjemahan ke bahasa Inggris itu pertamanya bahasa apa? Bahasa Dari mana? Yunani ada, dari Aramaik ada. Tadi saya udah sampaikan. Dari Yunani theon mo. Oh, kok Anda Ya. tahu sih? Jadi menurut Iya, saya tahu karena saya baca. Sumbernya saya baca. Yang Yunani saya baca, yang Aramaik saya baca. Di situ Anda Coba aja Bapak buka. Theonmo itu tuh kebanyakan orang Yunani nyebutnya Bapakku. enggak, di situ kalau Bapak beda lagi katanya, Pak. nggak beda yang Di situ Kalau Pater, kalau dalam bahasa Yunani, Pater, kalau di dalam bahasa Aramaik, banyak artinya Pak. Abi, Aldo dengar Abi. saya dulu. Oke, karena Bapak muter-muter, makanya Pak, ini banyak yang mau naik. Theonmo itu tuh dalam bahasa Yunani itu tuh pengertiannya itu banyak. Itu Bapakku. ngapain lo nafsirkan orang punya Alkitab? Ini juga kitab saya, ini juga kitab saya. Oh, Iya. Dia Kristen juga. Dia Kristen juga. Masalahnya. Tapi kalau yang salah gua batal. Theonmo itu pengertiannya Bapakku. Bapakku juga. Bapakku. Coba Bukan cuma buktikan Tuanku. terjemahan. Bapakku. Coba buktikan Jangan- ada terjemahan di situ Bapakku. Terjemahan mana? Ada. Iya, saya tadi sudah perlihatkan ke audiens ada 20 sampai 30 terjemahan bahasa Inggris. Semuanya itu menulis my God. Di dalam bahasa Indonesia Tuhanku. Nggak ada di situ my father itu nggak ada. Bahasa Inggris. Tapi pengertian dari Theonmo bahasa Yunani itu ada yang bilang Bapakku. Ini muter-muter. Oke, terjemahan dari mana? Oke, saya akan perlihatkan sekali lagi, Bapak dan teman-teman di bawah coba perhatikan baik-baik ya. Tunjukin bang, tunjukin datanya. Lo yang tunjukin, masa kita yang tunjukin? Lo yang tunjukin. Ini saya tunjukin udah. Lo yang tunjukin. Makanya jangan marah-marah. Nggak marah-marah. Ya. Nggak marah-marah. Yohanes 20 ayat 17 ya. Ini Jesus ya. Jesus said, "Do not hold on to me, but for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God." My God, And my your God. Apa? My God. Oke, ini perhatikan ya. Ini NIV, ini New Living Translation, English Standard Version, Berean Standard Bible, Berean Literal Bible, King James Bible, New King James Version, New American Standard Bible. Ini semua, Pak. Bang, Ini semua biar ini. paham Indonesia kan katanya bang. Terjemahkan Indonesia katanya. Biar paham. My God ya Tuhanku. Ya, nih. Bapakku dan Bapak kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini my God.
Kalau di sini my car, oh berarti Jesus-nya punya mobil gitu loh. Kalau di sini my book berarti Jesus-nya punya buku. Ya, my table, oh Jesus-nya punya meja. Ini my God. Coba Bapak jujur aja, Pak. Saya yakin Bapak tahu. My God di dalam bahasa Indonesia apa? Kalau my God itu ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia itu memang Tuhanku. Itu dengar, tapi dengar dulu. Dengar dulu. Tapi pengertian dari bahasa Yunani yang tadi disebut itu bukan cuma Tuhanku, tapi Bapakku. Ya, nggak apa-apa. Itu tafsiran, Pak. Saya tidak bisa melarang orang menafsir. Tugas saya adalah menerjemahkan. Pak Aldo. Itu bukan tafsiran, itu bahasa Yunani itu Sekali lagi. Apakah Yesus punya Tuhan? Jawab. Itu translate-nya ke arah Tuhanku, tapi ada juga pengertian Tuhanku. No, jangan bohong ya. Tadi bilang Tuhanku. Ya, jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Muter gimana, Pak Aldo? Ya. Pak Aldo. Jangan muter-muter ya. Enggak. Tadi udah bilang Tuhanku. Oke. Coba buka lagi. Kalau gitu buka lagi, Pak. Ya, ini sekali lagi nih perkataan Yeshua atau perkataan Yesus. Ya. Dia ini menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 22. Ya, itu jelas tuh. Ya. Yesus menyembah Tuhannya. Buka, ya. Iya, nggak apa-apa. Yesus itu mau Tuhan, mau malaikat. Ini kita nggak bahas itu. Jangan lari kemana-mana. Kalau pernah orang ngomong itu kita Tuhan. Makanya dengar Lele. Yesus Tuhan. Coba dengar dulu baik-baik ya. Karena ini tidak disiarkan dari mimbar-mimbar gereja. Terlalu cepat percaya translate orang. Kenapa? Masalahnya di gereja nggak diajarkan pelajaran Bang Aldo ini, nggak diajarkan di gereja, enggak. Dengar dulu. Ya. Makanya dengarkan dulu. Dengar dulu. Coba dengerin dulu ya. Yang gua lihat Pak Yusuf sama Pak Aldo nih terlalu percaya dengan perkataan orang. Yang pertama tadi, seorang aja ini perkataan Yeshua, Pak, bukan perkataan orang. Siapa agamanya apa? Kita bahas judulnya aja, Pak. Kita bahas Bible-nya aja. Jangan muter-muter. Ya, kalau mau muter-muter jangan di sini, Pak. Anda yang mutar. Bentar ya, ini. Anda yang mutar itu. Jangan menghindar ya. Anda yang mutar. Oke. Sabar ya, saya buka. Susah ya kalau Baik, sebentar ya, saya mau ke belakang sebentar ya. Anda mutar. Kita udah. Oke. Bentar ya. Agak lemot ini. Oke, saya udah buka. Dalam Yunaninya saya akan cari referensi bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, kembali saya putar kamera saya supaya teman-teman bisa lihat terjemahan bahasa Inggris dan asli Yunaninya. Oke, nih. Ya, Bible Hub ya. John 4 verse 22. Ya. Coba nih. Ini Yunani ya, ini bahasa Inggris. Ini ucapan Yeshua ya, bukan perkataan saya. Hemeis proskinomen. Hemeis proskinomen. Dalam bahasa Inggris, we worship. We, bukan kalian, bukan kamu, we. Ya. Dalam bahasa Inggris, terjemahan yang tadi saya perlihatkan ya, NIV dan lain-lain, di sini sekali lagi perkataan Yeshua atau Jesus, dia menyebut we worship. New International Version, we worship. New Living Translation ya sama, we ya.
Baca saja pengeluaran. The one you worship. Kayaknya dia While we pusing, just Bang Aldo. know all about Pusing God. kayaknya dia. Ya, Pusing we karena- worship. Karena penyebutan We worship. kosakata We bahasa worship. Inggrisnya gua jadi pusing Pak Ustaz. We worship. Penyebutan Ngerti bahasa Inggris nggak? Inggrisnya yang gua Coba, pusing. Jadi Bapak gua Bapak ngerti. terjemahin. Mungkin Pak Ustaz ngerti yang pusing gitu. Ngerti tapi terpaksa Pak Ustaz. Coba Pak Erik ya. Coba Apa? Pak Anda Erik paham coba nggak yang disampaikan terjemahin. Pak Aldo? Iya. Ya. Turun sendiri dia, Bang. Turun. Karena udah mati kutu. Ya di sini loh. Ini Yesus yang mereka sembah aja. Ini lagi nyembah gitu. Ini jelas. Lu mau bolak-balik mau ke bahasa manapun, ke dalam bahasa Indonesia ketemunya adalah kami menyembah. Ini kalau Kami menyembah, kita lihat iya. ya. Kita lihat ya dari sisi bahasa udah jelas teman-teman. Makanya jangan bawa-bawa doktrin supaya lebih jelas. Pak Ujo, Oke. selamat malam, Ujo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Islam. Islam. Pak, ada yang mau disampaikan, Pak? Kita nyari Kristen masalahnya. Oh, kalau itulah ku dengar-dengar tadi masalah agama ini. Kalau agama menurut aku, kalau dia lahir Kristen ya agama dia Kristen. Kalau kita kelahiran di agama Islam ya kita Islam. Kalau menurut aku sama itu semua, lantaran kita ini kan lantaran kita lahir di agama Islam, kita penuh di agama Islam. Kalau Kristennya lahir di agama Kristen, wajiblah dia taat di agama dia. Iya, masalahnya gini Pak Ujo. Nih, masalahnya adalah Kristen ini ya bacanya terjemahan yang salah. Nih, kalau Muslim baca terjemahan Al-Quran itu udah bener itu terjemahannya. Tapi kalau saya nih sebagai penerjemah melihat terjemahan-terjemahan kitab suci Kristen itu banyak errornya. Sehingga orang-orang Kristen jadi korban terjemahan. Korban terjemahan. Nah, kalaupun ada terjemahan yang tepat nih di dalam LAI di sini udah jelas kami menyembah. Tapi yang ngajarinnya itu loh nggak mau menjelaskan dengan jujur. Oke. Kita masih tunggu orang Kristen yang mau membantah perkataan Tuhannya. Siapa? Nah, ini kuat nih ngebantah nih, Bang. Kuat ngebantah. Ini lagi. Ayo, Pak Salesius buka. Ayo, Pak Salesius buka kamera. Ini kuat nih ngebantah nih. Iya, biarin. Ini biarin. orangnya nih. Dia lagi sisiran dulu kali. Ayo, Pak. Nggak apa-apa. Apa rambutnya nggak ada kok sisiran? Oke, Pak Salesius, selamat malam. Apa Pak Ustadz? Oke, saya senang nih bisa Malam. ketemu lagi, Pak. Kabarnya sehat ya, Pak? Malam ini kita bawa tema Yesus punya Tuhan. Oke. Menurut Pak Ini Salesius, saya tanya dulu, Bang Aldo ini siapa ini? saya Bang adalah Aldo ini penerjemah. Saya penerjemah, Pak, di Indonesia ini. Saya pemimpin agamanya dari apa? tim. Agamanya apa? Aduh. Agama saya kebetulan Kristen. Agamanya apa? Hah? Kebetulan Kristen, Pak. Agamanya tapi apa? tim kami itu nggak semuanya Kristen. Kristen katanya. Kristen apa? Kristen apa? Kalau saya Kristen liberal, istri saya, anak-anak saya Katolik. Liberal yang mana? Kristen ada Kristen bukan Katolik. Anggap aja saya ateis deh, Pak. Ya, nggak usah ngomongin saya. Ini bukan tentang saya. Ya jangan bilang Ini Kristen tentang dong. ini tentang terjemahan ayat-ayat Enggak, kitab suci makanya Kristen. gini loh Bang Aldo, harus jelas ya, harus jelas. Kalau tidak punya agama, ngomong tidak punya agama. Udah, anggap aja saya nggak punya agama. Oke, sekarang kita fokus ke jangan sini. bilang, dengar dulu. Anda harus jujur dulu, jujur. Kalau tidak punya agama, ngomong tidak punya agama. Jangan bawa-bawa Kristen. Pak, saya udah kasih tahu Kristen, Bapak nggak percaya. Saya bilang ateis juga. Kamu bilang Bapak bilang ateis. jangan bawa-bawa Kristen.
Gimana sih? Karena begini. Ketawain begini. Pak Ustadz. Aldo, Ketawain. Aldo, Ya Aldo. makanya protes dulu dia. Dengar dulu Aldo. Serba salah ya. Saya nih tidak ya, mau bilang dengar dulu, Kristen, dengar dulu. dia nggak percaya. Udah saya bilang ateis, tetap aja dia nggak percaya. Terus maunya gimana? Nggak percaya Ya, juga. artinya begini. Dari situ aja Anda sudah bohong tuh. Nggak Oke. jujur. Saya tunjukkan KTP saya. Hah. Bapak Ayo, percaya nggak jujur sama KTP? dong. Ntar bilang nggak Pak percaya. Ustadz itu loh. Ya. Kalau Islam, kalau Kristen, tegas gitu loh. Saya Kristen gitu loh. Itu namanya. Oke, saya Kristen. Kristus. Dah. Nah, kenapa Anda bilang ateis? Udah ya. Nggak sedang Kan kau yang nggak mau membicarakan saya. terima tadi. Loh, Ya, enggak. udah fokus ke sini. Enggak. Kenapa Anda bilang ateis? Ayo. Kenapa? Pak, ini hak saya. Kalau Dari situ kalau aja malam ini Anda saya mau logikanya jadi sudah nggak ateis, hak main saya, Anda. Pak. Ya jangan. Udah kita bahas. Anggaplah saya orang Ayo bodoh, kita- Pak. kita Saya mau bahas tahu nih. Nih. Itu. Karena begini. Ayo kita bahas. Ya. Saya tidak mau Ya, ajarin saya. berdebat dengan Ya, ajarin orang saya, yang Pak. tidak punya Silakan. agama. Gitu loh. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang tidak punya agama. Paham itu ya? Udah? Supaya Anda tahu. Saya maunya berdebat dengan orang yang sama-sama punya agama Udah. gitu loh. Ya udah turun aja, turun. Ini gimana? Mau lanjut nggak Pak Selesius? Iya lanjut, nggak apa-apa. Dia nggak Lanjut. mau. Silakan. Dia nggak mau sama saya. Dia nggak percaya kalau saya ini Kristen gitu. Jadi untuk apa dipaksain? Nggak boleh. Ya. Silakan turun aja. Lah iya, Kristen nih Muter-muter Kristen aja. apa? Kristen Protestan kah? Kan harus jujur dong. Kristen itu Udah. kan ada Yang penting Katolik, Bahas ada materinya Protestan. aja.
Nah, demikian tadi kamu ini. Jadi bom emosi juga dia naik ya, mengatakan bahasanya Ronaldo ini penyesat katanya. Dan lucu memang ya, di dalam kekristenan ini ya itulah satu dengan yang lain berbeda-beda ya, karena mereka tidak mempunyai tafsir pokok yang dimana tafsir pokok itu dapat dijadikan pedoman gitu, itu tidak ada, sehingga orang-orang Kristen itu satu dengan yang lain mereka saling baku hantam karena perbedaan doktrin. Nah ini padahal dengan kitab yang sama ya kan, nah terus dengan ketuhanan yang sama, tapi mereka baku hantam oleh karena pemikiran mereka sendiri yang dimana sesama Kristen itu berbeda doktrin ya. Nah ini menjadi sebuah lelucon. Baik, kami sebenarnya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.